Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Safira, NPM 191100090. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu MA Primaningrum Dian M, SPSI MPSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan antar manusia, baik secara kelompok maupun secara individual, dari satu pihak ke pihak lain. Nah, dalam proses penyampaian pesan tersebut juga mengandung arti adanya pembagian pesan atau sharing of information yang cenderung mengarah kepada pencapaian titik tertentu sampai disepakatinya makna suatu pesan antar pihak-pihak yang berkomunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi kepemimpinan. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggotanya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Lalu, bagaimana mungkin komunikasi bisa berjalan dengan baik jika seorang pemimpin tidak memberikan kenyamanan? Malah yang ada adalah ketakutan bagi bawahannya dalam menyampaikan informasi kepadanya. Nah, berkomunikasi ini merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi, manusia itu akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, antar manusia itu bisa saling berkesinambungan dengan adanya berkomunikasi tersebut, sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Di sisi lain, ada sejumlah kebutuhan dalam diri manusia itu hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi dengan sesama. Makin banyak manusia itu melakukan aktivitas komunikasi antara satu dengan yang lainnya, akan semakin banyak informasi pula yang akan didapatkannya dan semakin besar peluang keberhasilan seseorang itu dalam kehidupannya. Berikut ini ada beberapa gaya dalam komunikasi. Yang pertama, ada pengontrolan gaya. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atas organisasi atau perusahaan. Pemimpin dengan gaya komunikasi ini akan mengendalikan, membatasi dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi ini adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atasan ke bawahan. Komunikasi satu arah ini dilakukan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dengan tujuan untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perintahnya. Dan yang kedua, ada gaya kesetaraan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari bawahan maupun sebaliknya. Jenis komunikasi kepemimpinan ini dilakukan secara terbuka yang mencakup setiap anggota organisasi atau perusahaan berhak menyampaikan pendapatnya.
pemimpin akan memberikan ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Dalam komunikasi gaya kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik sehingga timbul hubungan antara atasan dan bawahan maupun antar bawahan. Selanjutnya, ada gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan suatu informasi yang bertujuan untuk pemantapan penugasan, dan struktur organisasi pada gaya komunikasi ini. Pemimpin untuk memengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan, penjadwalan kerja, atau aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi atau perusahaan. Gaya komunikasi kepemimpinan ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan bila dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir ada gaya relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sikap terbuka dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Pemimpin menurunkan keinginannya dalam memberikan perintah dan mengatur karyawannya. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bisa efektif jika pemimpin bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang berisi orang-orang yang sudah berpengalaman, berpengetahuan, dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Berikut ini ada beberapa komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, pada bagian ini kebanyakan orang itu tidak hanya berpegang pada kata-kata pemimpinnya, tetapi mereka juga berusaha mencari apa yang tidak dikatakan oleh pemimpin mereka. Nah, seorang pemimpin itu perlu menjahit dalam artian itu merancang pesan atau isu yang ada sehingga ia dapat memperoleh gambaran penuh tentang informasi yang diberikan oleh para audiens. Selain itu juga tetap fokus dengan mengkombinasikan gambaran jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemimpin harus bisa mengenali kualitas isu-isu yang baik. Nah, ketika berita buruk harus disampaikan, karyawan atau bawahan biasanya cenderung lebih menghargai situasi informal daripada pertemuan formal. Nah, jawablah pertanyaan bawahan dengan jelas. Gunakan bahasa yang simpel dan jawablah isu-isu yang muncul, dan jika tidak dapat memahami pertanyaan yang diutarakan, akuilah, tunjukkan kesuksesan bersama di saat yang tepat. Pemimpin tidak hanya perlu mengumumkan keberhasilan, tetapi juga menghubungkan kesuksesan itu dengan tujuan atau visi perusahaan. Ikuti komitmen. Satu cara esensial untuk membangun dan mempercepat kepercayaan adalah dengan selalu mematuhi komitmen tersebut yang telah dibuat bersama, khususnya ketika hal tersebut berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pemimpin mampu menjadi pendengar yang baik. Dengan cara dengar apa yang mereka katakan, berikan perhatian terhadap apa yang sedang diutarakan, baik yang diungkapkan secara lisan, melalui bahasa tubuh ataupun secara tulisan. Semua ini adalah tentang apa yang dipikirkan karyawan, tentang bagaimana mereka bertindak, dan apa yang tidak dapat mereka ungkapkan secara verbal.
Baik, berikut ini ada beberapa komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Yang pertama itu, pemimpin tidak memberikan arahan yang jelas. Nah, jadi seorang pemimpin itu seharusnya memberikan arahan yang jelas terhadap bawahannya. Pastikan setiap instruksi atau perintah yang diberikan oleh pemimpin dapat dipahami oleh bawahannya, termasuk tujuan yang mau dicapai serta aturan yang jelas yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam pencapaian hasil. Yang kedua itu pemimpin tidak mengkomunikasikan sesuatu. Nah, di sini transparansi atau terbuka dalam sebuah tim itu perlu. Apabila Anda sebagai seorang pemimpin saat ini, sampaikan secara terbuka apa yang menjadi maksud dan tujuan Anda. Mengapa memilih seseorang dalam menanggung-jawabi pekerjaan tertentu. Sehingga apabila Anda tidak memberitahukan secara terbuka dan beberapa orang mengetahui informasi dari orang lain, yang terjadi adalah tim tersebut menjadi penuh rasa curiga. Merasa pemimpin pilih kasih dianggap tidak diperdulikan ataupun malah kecewa dengan pemimpinnya. Maka dari itu, tidak mengkomunikasikan satu informasi dengan semua tim adalah menanamkan benih perpecahan dalam sebuah tim tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu seorang pemimpin membesar-besarkan satu peristiwa. Memang benar, setiap pemimpin itu harus memandang satu masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya memandang satu masalah saja, jadi harus mencari berbagai sudut pandang dalam menghadapi satu masalah itu. Namun akan lebih baik apabila Anda sebagai pemimpin itu tidak bereaksi berlebihan akan satu masalah. Pandanglah masalah tersebut secara netral dan carilah solusi yang tepat akan peristiwa yang terjadi. Membesar-besarkan masalah hanya akan membuat seorang pemimpin terlihat garang atau dalam artian itu menakutkan lah bagi bawahnya dan menempatkan karyawan Anda dalam posisi tidak nyaman. Meskipun Anda harus tegas, tapi cobalah untuk tetap terlihat tenang. Selanjutnya yang keempat, mengkarakterisasikan orang dengan kesalahan di masa lalu. Nah, setiap orang itu memiliki kesalahan dan pengalaman di masa lalunya. Oleh karena itu, janganlah membawa masa lalu dan mengkarakterisasi seseorang dari masa lalunya. Setiap orang pada dasarnya bisa berubah. Seseorang dengan pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan atau bahkan buruk bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi tidak semua orang itu bersifat buruk terus-menerus. Jadi akan ada baiknya orang itu menjadi baik seperti itu. Berikanlah dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang kelima, menghakimi atau memberikan tuduhan tanpa menguji terlebih dahulu kebenarannya. Seorang pemimpin perlu melihat satu kondisi dari berbagai sudut pandang. Tidak baik apabila seorang pemimpin hanya mendengarkan saja informasi dari satu pihak tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu. Terkadang itu ada bawahan yang menyampaikan suatu informasi secara pribadi dengan seorang pemimpin tersebut yang menyangkut tentang pekerjaan atau perusahaan serta rekan sekerjanya yang tidak baik. Selidikilah terlebih dahulu informasi tersebut sebelum menuduh seseorang atas kesalahan yang terjadi. Karena belum tentu yang terjadi itu seperti yang terlihat di permukaan saja. Benar bahwa menjadi seorang pemimpin adalah proses belajar, termasuk dalam berkomunikasi. Ibarat koin nih dengan dua sisi, selalu ada alasan di balik
satu peristiwa. Oleh karena itu, untuk membuat komunikasi menjadi baik, ada langkah-langkah yang dapat diterapkan, yaitu dengarkan dari dua sisi. Yang kedua, jangan terlalu overthinking. Yang ketiga, hindari bereaksi berlebihan. Dan yang keempat, jangan menghakimi. Nah, berikut ini ada beberapa tips agar pemimpin dapat berkomunikasi lebih efektif atau lebih tepat. Yang pertama itu, lakukan proses komunikasi tanpa henti. Nah, komunikasi adalah solusi dan pencegahan yang tepat dalam sebuah kesalahpahaman. Maksudnya, jika kita memilih proses komunikasi yang berjalan dengan tepat dan dijalani secara berkala, maka kesalahpahaman itu dapat diminimalisir. Permasalahan akan terjadi ketika seorang pemimpin itu hanya berkomunikasi di proses awal saja, namun tidak menindaklanjutinya secara berkala. Jadi, tips pertama agar seorang pemimpin dapat berkomunikasi secara lebih efektif adalah dengan menerapkan proses komunikasi tanpa henti. Jangan biarkan audiens atau anggota tim kita merasa digantungkan. Kepastiannya hanya karena kita tidak melakukan proses komunikasi sampai selesai. Yang kedua ada mencoba untuk mendengarkan. Coba untuk mendengarkan dan mendorong masukan dari orang lain. Kepemimpinan itu bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Salah satu fakta utama komunikasi bagi para pemimpin yang sudah kita bahas di atas adalah pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik bagi orang lain atau bagi bawahannya. Nah, pada hal ini saya menyarankan untuk pembaca bukan hanya untuk menjadi pendengar yang baik, namun mendorong dan menyemangati anggota tim Anda dan memberikan masukan seperti ide atau gagasan, pendapat atau asumsi yang mereka miliki. Dengan cara ini, kita akan menjadi seorang pemimpin yang berkomunikasi secara efektif, karena kita bukan hanya menerapkan hal-hal yang kita pikirkan, tetapi kita juga mengintegrasikan apa yang orang lain sarankan dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Yang ketiga, berkomunikasi dengan memberi ilustrasi melalui cerita. Ilustrasi melalui cerita itu adalah salah satu cara komunikasi yang sangat efektif untuk diterapkan oleh semua orang, terutama para pemimpin nih. Misalnya, kita dapat menceritakan visi, misi, atau tujuan perusahaan melalui ilustrasi cerita yang menarik, sehingga para pendengar dapat menghayati cerita tersebut dan benar-benar memasukkannya ke dalam pikiran mereka. Dengan cara seperti ini, para pemimpin akan lebih mudah untuk memotivasi para bawahannya melalui ilustrasi cerita yang dapat mengobarkan semangat mereka. Selanjutnya yang keempat, sederhanakan pesan dan sampaikan secara langsung. Komunikasi yang efektif menuntut para pemimpin untuk menyederhanakan pesan atau informasi yang ingin disampaikan sehingga tidak terkesan berbelit-belit. Selain itu, berkomunikasi secara efektif juga menuntut para pemimpin agar penyampaian pesannya itu bisa bertahap secara langsung. Coba katakan apa yang kita maksud secara langsung kepada audiens yang
yang saat itu ada pada kita, bukan membicarakannya di belakang mereka. Percayalah, metode atau membicarakan orang dari belakang itu bukanlah metode komunikasi yang efektif, karena hal ini tidak akan mengubah apapun. Yang kelima ada bersikap tegas melalui tindakan. Tips terakhir ini saya mengajak pemimpin untuk bersikap tegas melalui tindakan. Maknanya kita bukan hanya berkata-kata melalui kalimat yang tegas, namun kita benar-benar mengaplikasinya melalui tindakan yang nyata. Ketika seorang pemimpin dapat melaksanakan atau menerapkan segala hal yang dirinya ucapkan kepada orang lain, maka secara otomatis pemimpin tersebut akan meraih rasa hormat yang tinggi dari para bawahannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.